Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sufi di sini untuk bertemu kembali dengan Sobat Sehat. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Apa itu? R adalah melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. D, melihat dokumen bukti implementasi. O, observasi. W, wawancara. Dan S, simulasi atau peragaan. Ini untuk membuktikan apakah Sobat Sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Nah, RDOWS itu adalah yang akan dilakukan oleh surveyor. Sobat Sehat, ini adalah video saya yang ke-351 yang akan membahas kriteria 1.6.1 pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini adalah bagian dari standar 1.6 peran Dinkes Kabupaten Kota dan bagian dari bab 1 kepemimpinan manajemen puskesmas dari draft siap atau standar dan instrumen akreditasi puskesmas versi revisi 2021. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Draft siap versi revisi meliputi 5 bab, yaitu bab 1 KMP atau kepemimpinan dan manajemen puskesmas, bab 2 upaya kesehatan masyarakat atau UKM, bab 3 upaya kesehatan perseorangan atau UKP, pemeriksaan laboratorium, dan pelayanan kefarmasian. Kemudian bab 4 PPN atau program prioritas nasional, dan bab 5 PMP peningkatan mutu puskesmas. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Standar akreditasi puskesmas versi 2015 terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Sedangkan standar akreditasi versi revisi terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap revisi bisa kita lihat pada slide di video berikut ini. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap tersebut meliputi 1 indikator mutu, 2 SKP atau sasaran keselamatan pasien dan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi, 3 MFK atau manajemen fasilitas dan keselamatan, dan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, 4 Germas, 5 UKM esensial, 6 PPN, 7 PIS-PK, 8 area prioritas, 9 penilaian terhadap Dinas Kesehatan. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas melalui P1 atau perencanaan, P2 atau pengorganisasian dan pelaksanaan, dan P3 pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, bab 1 KMP terdiri dari 6 standar, yaitu standar perencanaan puskesmas, standar tata kelola organisasi puskesmas, standar manajemen sumber daya, standar manajemen fasilitas dan keselamatan, standar pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja, dan standar peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sobat Sehat, kita telah membahas juga 2 kriteria dari standar perencanaan puskesmas, yaitu kriteria penetapan jenis layanan pada video 329 dan kriteria akses pengguna layanan pada video 330.
kita juga telah membahas 4 kriteria dari standar tata kelola organisasi, yaitu kriteria struktur organisasi pada video 331, kriteria dokumen regulasi garing pengendalian dokumen pada video 332, kriteria pengelolaan jaringan dan jejaring pada video 333, kriteria sistem informasi puskesmas atau SIP pada video 334. Dan kita membahas 5 kriteria dari standar manajemen sumber daya manusia, yaitu kriteria ketersediaan SDM pada video 335, kriteria urian tugas pada video 336, kriteria file kepegawaian pada video 337, kriteria orientasi pegawai pada video 338, dan kriteria penyelenggaraan K3 pada video 339. Kita juga sudah membahas 8 kriteria pada standar manajemen fasilitas dan keselamatan, yaitu kriteria program MFK pada video 340, kriteria program keselamatan dan keamanan pada video 341, kriteria manajemen inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan B3 dan limbah B3 pada video 342. Kriteria program tanggap darurat bencana pada video 343, kriteria program pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada video 344. Kriteria program ketersediaan alat kesehatan pada video 345, kriteria program pengelolaan sistem utilitas pada video 346, kriteria diklat MFK pada video 347. Kita juga telah membahas 3 kriteria dari standar pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja. Kriteria indikator kinerja pada video 348, kriteria lokakarya mini pada video 349, kriteria audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen pada video 335. Kita akan membahas kriteria terakhir dari bab 1 standar 1.6 peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kriteria 1.6.1 pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Di video 351 ini kita akan membahas kriteria pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sekarang kita akan bahas pernyataan dari standar 1.6. Peran Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan puskesmas melalui akreditasi. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap puskesmas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan bahas pernyataan kriteria 1.6.1. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap puskesmas sebagai unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dalam rangka perbaikan kinerja puskesmas. Adapun pokok pikirannya meliputi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota melakukan pembinaan kepada puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah. Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota melakukan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan evaluasi dan pelaporan, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota
dalam hal penyelenggaraan puskesmas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kegiatan hingga evaluasi kinerja puskesmas. Pembinaan tersebut dilaksanakan secara periodik, termasuk pembinaan dalam rangka pencapaian target BISPK, target standar pelayanan minimal atau SPM, dan program prioritas nasional atau PPN, serta pemenuhan standar akreditasi. Tugas dari Dinas Kesehatan sebagai tim peningkatan dan penilaian mutu Dinas Kesehatan atau TPMDK adalah: pertama, melakukan pendampingan persiapan penilaian mutu eksternal atau survei akreditasi, termasuk pelaksanaan pra-penilaian sebelum pelaksanaan penilaian mutu eksternal. Kedua, melakukan pendampingan pada puskesmas pasca survei akreditasi yang berdasarkan hasil pemantauan belum menunjukkan perbaikan atau peningkatan secara signifikan. Tiga, melakukan pembinaan mutu pasca penilaian mutu eksternal atau pasca survei akreditasi, antara lain meliputi pendampingan penyusunan perencanaan program strategik atau PPS, pemantauan pengukuran indikator nasional mutu atau INM, dan pelaporan insiden keselamatan pasien atau KP. Keempat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu puskesmas. Selanjutnya kita akan bahas elemen penilaian. Adapun elemen penilaiannya, pertama, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota menetapkan struktur organisasi puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau R. 2. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota menetapkan kebijakan pembinaan puskesmas secara periodik yang dituangkan dalam program kerja yang jelas dan terukur. Ini adalah R dan D. 3. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota melaksanakan pembinaan secara terpadu, termasuk pembinaan oleh tim TPMDK sesuai ketentuan kepada puskesmas secara periodik dengan menggunakan indikator pembinaan program dan penyampaian hasil pembinaan kepada puskesmas. Ini adalah D dan W. Selanjutnya yang keempat, ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota melakukan pendampingan penyusunan rencana usulan kegiatan puskesmas dan rencana pelaksanaan kegiatan atau D dan W. Keenam, ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota menindaklanjuti pelaksanaan lokakarya mini puskesmas yang menjadi tanggung jawab dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat puskesmas. Ini D atau W. Ketujuh, ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik evaluasi kinerja puskesmas, yaitu D dan W. Yang ketujuh, puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Ini D dan W. Selanjutnya, kita akan melihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota menetapkan struktur organisasi puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan elemen penilaian Dinas Kabupaten Kota menetapkan kebijakan pembinaan puskesmas secara periodik yang dituangkan dalam program kerja yang jelas dan terukur. Ini merupakan R dan D. Berikut kita lihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian. Ada bukti Dinkes Kabupaten Kota melakukan pembinaan secara terpadu, termasuk pembinaan oleh tim TPMDK sesuai ketentuan kepada puskesmas secara periodik dengan menggunakan indikator pembinaan program dan menyampaikan hasil pembinaan kepada puskesmas. Ini D dan W.
Kemudian ada bukti Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota melakukan pendampingan penyusunan rencana usulan kegiatan puskesmas dan rencana pelaksanaan kegiatan. Ini D dan W. Selanjutnya kita lihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian. Ada bukti Dinkes daerah kabupaten kota menindaklanjuti pelaksanaan lokakarya mini puskesmas yang menjadi wewenang dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat puskesmas atau D dan W. Kemudian ada bukti Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik evaluasi kinerja puskesmas. Ini D dan W. Sobat Sehat, selanjutnya kita lihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota. Ini ada D dan W. Di video 351 ini dijelaskan yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian dari kriteria pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu meliputi pertama, SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tentang struktur organisasi puskesmas. Kedua, SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tentang TPCB dan program kerja TPCB dari Dinas Kesehatan yang disampaikan ke puskesmas. Kemudian dokumen format PPS atau perencanaan perbaikan strategik dengan kolom, nomor, uraian, jawaban, data dukung, dan bukti verifikasi, serta kesimpulan. Kita lihat contohnya di slide. Keempat, dokumen format bukti pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dengan kolom nomor kriteria, judul kriteria, fakta dan analisis, dan di rekomendasi. Lihat contoh di slide. Yang kelima, dokumen hasil mini lokakarya. Jika ada rekomendasi untuk ditindaklanjuti Dinas Kesehatan, maka dibuat surat dan dilampiri notulen dengan uang atau gaun. Keenam, hasil PKP atau penilaian kinerja puskesmas. Bukti verifikasi oleh Dinkes Kabupaten Kota. Ketujuh, bukti tindak lanjut puskesmas dari hasil pembinaan dalam format PPS oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. 8. Hasil tindak lanjut yang dilakukan puskesmas dari hasil pembinaan dalam format PPS oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. 9. Bisa menjawab saat diwawancarai. Sebagai catatan, PPS berasal dari rekomendasi surveyor akreditasi saat penilaian akreditasi yang perlu ditindaklanjuti dan akan dilihat saat survei berikutnya datang menilai. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan melihat 8 slide tentang TPCB. Slide pertama menunjukkan pembinaan puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melalui TPCB. Slide kedua menunjukkan tujuan pembinaan puskesmas, yaitu mendorong puskesmas dalam memenuhi standar penyelenggaraan puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memfasilitasi puskesmas dalam melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan, dan terwujudnya budaya mutu puskesmas. Slide ketiga menunjukkan konsep pembinaan terpadu. Pertama, pembagian klaster binaan merupakan kesepakatan seluruh bidang di Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota. Kedua, pembagian klaster binaan bisa berdasarkan akses, kondisi geografis, dan transportasi, sumber daya, jumlah bidang, dan jumlah SDM, ketersediaan dana operasional, capaian kinerja puskesmas, permasalahan kesehatan di wilayah kerja puskesmas. 3. Semua yang ada di Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota dibagi habis di tim pembina klaster binaan. Selanjutnya slide keempat menunjukkan pengorganisasian TPCB yang membagi tugas seksi penanggung jawab program yang ada di Dinkes Kabupaten Kota. Slide kelima menunjukkan tabel contoh daftar
keanggotaan TPCB, pelayanan kesehatan di puskesmas. Slide ke-6 menunjukkan 5 prinsip pembinaan TPCB, yaitu komitmen, mutu, kerja tim, pembelajaran berkelanjutan, efektif dan efisien. Slide ke-7 menunjukkan alur pembinaan terpadu meliputi SA atau self assessment, menggunakan instrumen pemantauan dan evaluasi, pembahasan SA oleh TPCB, penyusunan skala prioritas berdasarkan hasil self assessment oleh TPCB. Pembinaan oleh TPCB, ditemukan masalah spesifik oleh TPCB, pembinaan teknis oleh TPCB, melibatkan surveyor akreditasi, organisasi profesi, dan lain-lain. Kemudian feedback, lihat arah panah. 1. Bila ditemukan adanya masalah teknis, misalnya terkait mutu, pelaksanaan pembinaan teknis. 2. Dilakukan pelaporan kembali terkait hasil pembinaan teknis ke TPCB. Slide ke-8 menunjukkan pelaksanaan pembinaan oleh TPCB, baik pembinaan langsung atau turun langsung ke puskesmas, minimal 1 kali per tahun, maupun pembinaan tidak langsung melalui aplikasi, video conference, email, chatting, Zoom, Google Meet, dan sebagainya yang dilakukan sesuai kemampuan. Slide ke-9 menunjukkan pembinaan teknis oleh TPCB. Saat dilakukan pembinaan langsung oleh TPCB, ditemukan masalah spesifik terkait mutu atau rendahnya capaian INM, misalnya rendahnya cakupan pengobatan TB. Selanjutnya, melakukan tindak lanjut yang dari permasalahan mutu yang ditemukan saat pembinaan langsung. Pembinaan dilakukan oleh seksi mutu dengan melibatkan seksi terkait, surveyor di kabupaten kota, organisasi profesi, dan lain-lain. Slide ke-10 menunjukkan pemantauan dan evaluasi pembinaan terpadu oleh TPCB. Dilakukan 1 kali setahun pada bulan Desember tahun berjalan atau bulan Januari tahun berikutnya. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas edisi kedua versi 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 351 ini kita telah membahas kriteria pengawasan dan pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kita akan bertemu kembali di video 352 yang akan membahas tentang kriteria perencanaan pelayanan UKM Puskesmas disusun secara terpadu. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.